alaihi wasallam. Ya, makanya dalam qasidah disebutkan Nabiyal Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Ya Nabiyal Huda, nabi yang membawa petunjuk. La tansani, jangan kau lupakan aku, min syafaatin, daripada syafaatmu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya, jadi kenapa sih kita baca maulid terus ya? Artinya maulidnya gitu-gitu saja, ya, qasidahnya itu-itu saja. Kenapa ya? Nggak apa-apa Pak, karena di dalam Abdiyah Ulami itu Habib Umar mengatakan billahi qarir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rona. Apa kata Habib Umar? Billah, demi Allah, qarir dzikra wasfi Muhammadin, terus sebut-sebut ulang-ulang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan, terus baca maulid, terus baca qasidah, terus baca sholawat. Sampai kapan? Sampai mati, jangan pernah bosan. Kenapa? Karena dengan menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad kaima tuziha anil qulubir rona, itu dapat merontokkan penyakit yang ada di dalam hati, dapat mensucikan hati yang sedang kotor. Ini baru nyebut-nyebut saja, ya, baru nyebut-nyebut saja. Bagaimana dengan para sahabat ya? Sahabat itu langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kita menyebut sifat Nabi Muhammad, penyakit yang ada di hati itu rontok. Bagaimana kalau kita bisa melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini harapan kita. Kita kepingin bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau haramkan mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita, Pak. Ya. Nah, kalau kita mau bisa melihat wajah Nabi Muhammad, ya kita bagaimana caranya? Upayakan. Ya, kita dukung dakwah Nabi Muhammad. Kita dukung ya, kita dakwah sama-sama. Loh, ya. Di zaman Nabi Musa itu dikasih wahyu sama Allah ya, berupa kitab Taurat ya. Kitab Taurat itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Selain kitab Taurat juga ada Al-Wah ya. Al-Wah itu apa? Lembaran-lembaran wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, di dalam lembaran itu, di situ dijelaskan ada satu umat yang nanti di hari kiamat wajahnya itu terang, Pak. Wajahnya, badannya itu padang, bercahaya ya. Ketika Nabi Musa melihat ini, kepingin Nabi Musa ya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan mereka umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, itu bukan umatmu, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti wajahnya, badannya umat Nabi Muhammad itu bercahaya, Pak, di hari kiamat. Kenapa? Bekas daripada air wudu. Jadi sampean ojo suker-suker mau wudu ya. Itu nanti bekas wudunya sampean bercahaya di hari kiamat. Nah, mereka lah yang dijuluki dengan Gurul Muhajjalin. Gurul Muhajjalin itu siapa sih? Mereka adalah umat Nabi Muhammad yang apabila berwudu, ketika membasuh tangan ya, itu tidak dipres-pres no, Pak, dilebihkan ya. Jadi kalau kita wudu, jangan sampai ke siku saja, lebihi sedikit. Itu juga merupakan ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, nanti bekas lebihan air itu ya, di atasnya siku-siku, itu nanti juga bercahaya di hari kiamat. Ketika kita membasuh kaki, jangan dipresno ada di mata kaki, lebihi sedikit. Karena itu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nanti juga bercahaya di hari kiamat. Nah, mereka yang dijuluki Gurul Muhajjalin itu adalah umat Nabi Muhammad yang apabila berwudu melebihi batasnya ya. Ketika tangan melebihi sedikit, kaki melebihi sedikit.
ya, karena ini sesuai daripada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad iri Pak sama umatnya, Nabi Musa iri sama umatnya Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan di dalam Al-Wah itu juga ya, di dalam lembaran-lembaran itu bahwasanya Nabi Musa membaca, ya Allah, di sini aku dapati ada satu umat yang apabila dia pengen melakukan kebaikan tapi dia tidak jadi melakukannya, ditulis baginya satu kebaikan. Dan kalau mereka melakukan kebaikan yang dia inginkan, ditulis 10 kebaikan, bahkan bisa berlipat-lipat ganda sampai 700 kali lipat ya. Nabi Musa ngelihat itu kepingin Mbak ya, siapa yang tidak kepingin ya, kepingin melakukan sesuatu yang baik tapi tidak bisa melakukan, ditulis satu kebaikan. Nabi Musa ngomong, ya Allah, jadikan mereka umatku. Lalu apa kata Allah? La balhum ummatu Ahmad. Tidak, mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa umatnya Nabi Muhammad ini ya. Allah berikan banyak keistimewaan, Allah berikan banyak keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena apa-apa Pak, bukan karena apa-apa, karena kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad ya, siapa kita? Mungkin kita tidak kenal siapa Allah. Mungkin kita sekarang masih kayak orang bodoh ya, tidak beriman sama Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad. Nah, maka dari itu ketika kita itu mengadakan Maulid Nabi itu bagus. Kenapa? Karena ungkapan kesenangan kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam Al-Qur'an terakhir Pak ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang berbunyi Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya. Kalau kita lihat dari dalam ayat ini, ketika Allah memberikan kita satu nikmat, itu jangan senang dulu. Ya. Jangan senang dulu. Kenapa? Kita lihat nikmat ini bagaimana? Mengundang rahmat Allah atau justru mengundang murkanya Allah? Kan gitu. Contoh, Allah berikan kita fasilitas berupa kendaraan. Ya. Ini jangan senang dulu. Kita lihat kendaraan ini kita gunakan untuk apa? Wasilah kita menuju ke tempat yang baik atau justru ke tempat yang jelek? Ya. Kalau kita punya kendaraan, oh ternyata kendaraan ini kita gunakan untuk datang ke tempat-tempat yang baik, alhamdulillah. Berarti ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita punya kendaraan justru wasilah ke tempat-tempat yang jelek ya, naudzubillah, karena itu adalah sarana yang mengantarkan kita kepada azabnya Allah. Ingat, segala sesuatu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita diberi anak, ya jangan senang dulu, lihat dulu anak ini tumbuhnya bagaimana, jadi anak yang soleh atau anak yang toleh ya. Kalau kita punya anak tumbuh besar jadi anak yang soleh, ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah, ini berarti rahmat dari Allah. Tapi kalau punya anak tumbuh besar jadi pecandu narkoba, jadi pezina, jadi preman ya, ini bukan alhamdulillah, naudzubillah, karena ini mengundang murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karuan tidak punya anak Pak ya, timbang punya anak malah ngundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat ya, kalau kita diberi nikmat dan bisa mengundang rahmat, kita wajib senang. Dan rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal,
Jadi Nabi Muhammad itu merupakan rahmat dari untuk seluruh alam. Alhamdulillah. Maka dari itu wajar ya orang senang menyambut kelahiran seseorang yang dicintai, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu